ketika reaksinya luar biasa, tiba-tiba ada orang yang datang. Ada orang yang datang dan menyerahkan novum itu. Kasus Vina Cirebon kini sampai pada proses PK Saka Tatal, terpidana yang bebas dari dekaman jeruji penjara. Selain mendapatkan perlakuan tidak manusiawi oleh pihak aparat, Saka juga mendapat perlakuan tidak adil karena, menurut Titin pengacara Saka, anak ini tidak bersalah dan polisi sudah sewenang-wenang salah tangkap. Titin mengungkap sosok misterius yang memberikan banyak bukti foto keanehan peristiwa. Sehingga, tim kuasa hukum Saka Tatal sangat yakin bahwa kasus ini bukanlah pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Lantas, mengapa pihak kepolisian pada waktu itu melaporkan bahwa kasus ini adalah pembunuhan dan perkosaan? Tentu, pasti ada sesuatu hal yang seolah ditutupi oleh pihak-pihak tertentu. Bu, yang tergambar hasil istihara saya adalah baju tahanan. Jadi saya juga kayaknya nggak mungkin lah Bu, udah pasrah saja dengan keadaan ini gitu. Walaupun kami semua sekeluarga meyakini Saka Tatal tidak bersalah gitu. Akhirnya ya sudah, sampai Saka di 2020 keluar juga kami juga walaupun ada komunikasi kan tidak luar biasa. Jadi memang tidak ada komunikasi yang luar biasa. Kemudian ketika film itu muncul, di 2024, ternyata ada beberapa media yang mengatakan Mbak Titin itu film kayaknya aneh ya, nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, dari situ saya bilang saya nggak pernah nonton, emang kenapa? Disitulah teman-teman media di Cirebon menyampaikan hal itu, kemudian secara entah bagaimana komunikasi antara wartawan dengan ada salah satu podcast di Jakarta menyatakan itu, kemudian saya dipanggil. Nah, saya waktu dipanggil cuma ngomong gini, saya ngapain ngomong fiksi gitu, karena saya juga nggak ngerti filmnya juga, saya nggak lihat kayak apa. Saya akan buka fakta persidangan. Nah, ternyata reaksinya luar biasa. Nah, ketika reaksinya luar biasa, tiba-tiba ada orang yang datang. Ada orang yang datang dan menyerahkan novum itu. Saya memperlihatkan kepada keluarga Saka Tatal, saya bilang ini ada novum. Mereka kan nggak ngerti novum itu apa. Saya serahkan di sekitar bulan Mei lah. Mereka nggak ngerti. Saya bilang ini kondisi kita dulu nggak pernah dapat ini. Cuman kan keluarga juga nggak paham apa sih maksudnya Bu. Nah itu. Jadi kenapa pada akhirnya, karena memang visual itu baru saya dapatkan di sekitar bulan Mei awal. Oke, orang yang menyerahkan novum ini baru menyerahkan, tidak mengatakan Bu kenapa selama ini menyimpan begitu lama? Enggak mengatakan apa-apa. Cuman saya tahu Ibu sedang memperjuangkan sesuatu karena ini yang saya miliki gitu. Kalau itu kecelakaan, berarti orang yang melakukan olah TKP, polisi yang melakukan olah TKP pada saat awal kan bisa saja dihadirkan dalam persidangan Saka Tatal, karena petugas yang melakukan olah TKP tidak dihadirkan di persidangan Saka Tatal, hanya dihadirkan pada sidang yang 7 terpidana itu. Baik. Jadi Bu, untuk mengkonfirmasi betulkah novum yang saya sampaikan, yang kami sampaikan dalam memori itu sesuai, kan tinggal kembali dibuka. Dan itu kan sebenarnya tugas kepolisian. Yang jadi persoalan, apakah institusi kepolisian apabila kami meminta, tim kuasa hukum meminta agar anggota yang pernah melakukan olah TKP dihadirkan dalam persidangan Saka Tatal. Persoalannya kan kita juga khawatirnya terganjal oleh izin dari komandan atau dari institusi yang melarang untuk hadir. Tapi kalau misalnya memang tujuannya untuk dibuka seterang mungkin, setransparan mungkin untuk mencari tahu penyebab kematiannya, kan sebenarnya tidak ada persoalan. Kuasa hukum terpidana 2016 juga mengungkap hal yang sama bahwa kasus ini memang janggal. Padahal, pihaknya dulu sudah meminta untuk CCTV dan HP terpidana dan korban untuk dibuka di persidangan. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan. Ada apa sesungguhnya dalam kasus ini? Percakapan atau dari bukti handphone yang dihadirkan dalam persidangan itu nggak pernah dibuka, ya.
nggak pernah dibuka. Itu kita mintakan supaya dibuka, termasuk CCTV ya yang disinggung oleh para saksi dari anggota Polres Kota Cirebon. Tapi kalau dalam BAP ada Pak chat atau apa histori percakapan sendiri? Dalam BAP itu dilampirkan, cuman tidak pernah dibuktikan percakapan tersebut, baik dari handphone terpidana maupun dari korban Vina. Seperti apa? Kalau dorongan kita mintakan sebenarnya untuk kebenaran material ya. Ini perlu dibuka juga ini dalam perkara PK sekarang. Itu perlu dibuka. Jadi supaya jelas komunikasi antara korban dengan siapa, ya. Begitu juga dengan para terpidana ini. Artinya dengan komunikasi itu bisa dilacak bagaimana keberadaan mereka pada saat kejadian tersebut. Tapi dalam sebagai alat bukti ya dalam perkara tersebut. Tapi ada mengarah kasus pembunuhan atau apa? Setelah kita baca ya, selama ini tidak ada yang mengarah baik terhadap korban maupun terhadap terpidana ini. Bahwa atas dia melakukan itu pada tanggal 28 Agustus ya, kan gitu kan. fairnya ini. Jadi di sini ditanyakan ya, apakah pada saat saudari melakukan pemeriksaan poin 7-nya terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana pada tubuhnya ditemukan luka akibat tusukan benda tajam? Jelaskan. Pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana ya almarhum, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung tangan, dan akibat dari apanya saya tidak tahu. Kemudian kesimpulannya adalah luka-luka sebagaimana tercantum di poin nomor 13 dan seterusnya. Nah, jadi ketika dia ditanya ini ya, perlu saya jelaskan dasar saya sehingga menyebutkan bahwa kematian saudara Muhammad Rizky Rudiana akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan keterangan saksi polisi yang mengantar mayat tersebut ke rumah sakit bahwa korban kecelakaan tunggal. Jadi dia katakan juga di sini bahwa sedangkan untuk luka yang terbuka saya tidak bisa menyimpulkannya. Nah, kalau kita bicara di sini, ini ketika maaf Pak, ya itu BAP atau persidangan? Nah, makanya kita kembali ke konteks. Sebentar Pak, keterangan itu di BAP atau di persidangan? Berarti kemudian dia meralat dalam persidangan itu, kan begitu. Ini kan jelas ya, dia tanda tangan di sini ada. Kan kita berpegang pada putusan. Ada penyidiknya di sini, berarti berubah lagi dalam fakta persidangannya kalau memang disebutkan seperti itu. Nah, sama seperti Dede, kalau kembali sebenarnya ini dalam kapasitas Dede ya sebenarnya. Nah, saya hadir juga. Ini apa Dede ini termasuk yang kategori susah dihadirkan gitu ya? Atau di luar negeri harus kemudian yang katanya disumpah terlebih dahulu. Ya, disumpah pada saat BAP itu. Padahal menurut Dede itu tidak ada. Nah, ini kenapa? Sehingga dia tidak dihadirkan dalam persidangan. Ya. Dan menurut pengakuan Dede sendiri, dia dihubungin, waktu itu memang dia dapat panggilan sidang ya, nah, untuk hadir. Dia menghubungilah Pak Rudiana. Kemudian Pak Rudiana sendiri menurut keterangan Dede menyampaikan tidak perlu hadir. Tidak perlu hadir. Ya jadi tidak ada keterangan dia, ya, ini seperti afidavit aja jadinya. Kan gitu.